Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Minggu yang baru, bulan yang baru, tinggal 2 bulan lagi kami akan mengakhiri 2020. Dan setiap kali kami bangun pagi, kami amazed dengan kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami sebagai anak-anak-Mu tahu banget kami ada sampai saat ini semua karena kasih dan pengorbanan-Mu di kayu salib, karena kebangkitan-Mu dari kematian. Pagi ini kami juga akan mempersiapkan hati untuk ambil bagian nantinya di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus.
Before we start our service this morning, I invite you, let's pray for our city, Philadelphia. Let's pray for our nation, United States. Hallelujah. Saat ini kami juga minta Tuhan pengurapan-Mu atas setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan kali ini. Tuhan urapi dan Tuhan pakai kami. Lord, we pray for everyone that take part of this service this Sunday. You use us, you anoint us with your fresh oil and anointing. Biar Engkau semakin ditinggikan dan kami semakin direndahkan. Let your name will be higher and higher. We all are small and small and small. Kami juga mau siapkan hati kami di dalam mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. We also want to prepare our heart to take a Holy Communion this morning. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for everything. Kami bersyukur, Tuhan. Bersyukur, Tuhan. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. You may be seated in God's presence and just pray. Just give thanks to the Lord. Mari ucapkan syukur dan terima kasih kepada Yesus. Haleluya. Good morning, yuk mari kita berdiri, selamat pagi. Sudah tidak terasa November 1. Wow. Saya pribadi udah work from home itu hampir 9 bulan. Jadi kalau dihitung wow 9 bulan kerja di rumah, sekarang November tinggal 2 bulan lagi, 2 more months kita habisin tahun ini, tahun yang penuh dengan challenge ya. Jadi kita kasih semangat, kita kasih high five dari jauh. Stay strong. Kita ambil Desember, we gotta go through this 2020 together dan kita menyatakan Tuhan itu baik. Amin. Kasih high five dari jauh, kasih jempol dari bawah. Kita bilang bahwa Tuhan itu baik. God is good. Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita telah bangkit. Mari kita nyanyikan Dia bagi bagianku. Haleluya Tuhan. Thank you for everything you've done to us this year. Dia mati
it's true. Tuhan itu baik bagi kita. Even though this is a praise song we just sing, a happy song we sing, but it's true that God is so faithful to us. Again, we are in the new month. Kita di bulan baru, kita akan belajar satu hal yang baru. Mari kita tenangkan diri kita. Yes, tahun ini tahun yang amat berbeda dari tahun sebelumnya. Pribadi buat saya, tahun ini amat sangat berbeda, sangat berat. Kadang-kadang saya ngomong, Tuhan kapan semua ini like bersesat. Again, you never know. Kita nggak bakal tahu. Mari kita tenangkan diri kita. Yang saya tahu, cuma Tuhan yang tahu kapan semua ini akan berakhir. Tenangkan diri kita. Kita ngobrol Tuhan, thank you buat pekerjaan, buat kesehatan, buat keluarga. Again,
grateful, God, not because all the problem or all the issues in our Tapi kami life, bersyukur karena di tengah permasalahan kami, Engkau Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami. but we are so grateful in the midst of this tough year, you are staying with us. Dan banyak hal yang kami bisa sampaikan sebagai ucapan syukur. And there's a lot of things that we can share to you how we are so grateful with you. Terima kasih di bulan baru ini, Tuhan. Thank you for this new month. Kami gak tahu apa yang akan terjadi di future. We don't know what's gonna happen in the future, Tapi again, kami percaya tangan Tuhan ada atas hidup kami. but we know that you are there for us. Kami mau mendengar firman-Mu, We want to listen to your word of God. biar benih kebenaran firman Tuhan masuk dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Let us the seed of the word of Jesus Christ grow in our heart. Setiap kuasa bukan daripada Kristus Yesus, kami ikat, kami tolak, kami patahkan dalam nama All the Yesus. powers not come from you, we rebuke you in the name of Jesus. Pakai juga guru sekolah minggu dalam menyampaikan firman untuk anak-anak. Use the Sunday school teacher to teach the word of God to the small kids. Di dalam nama In the name of Yesus, Jesus Christ, semua yang percaya kata
you may start put your cell phone on your pocket, alright? Mungkin Ryan bisa help. Ada satu translator yang ada satu orang yang butuh, mungkin Ryan atau Jacob mungkin bisa bantuin untuk translate. Untuk Larry, you can use give the link Cindy. Pagi hari ini saya yakin yang di rumah juga siapkan roti dan juga anggur perjamuan untuk nanti sama-sama kita akan ambil perjamuan bersama. Alright, mari kita buka bulletin kita pada minggu ini. Minggu depan tanggal 8 November, kalau Anda baca di bulletin, gereja kita Philadelphia Praise Center is part of Mosaic Mennonite Conference. Nah, setiap tahun ada yang namanya annual meeting. Nah, this year akan dilakukan secara virtual. Nah, only this time, that Sunday, next Sunday, jam kebaktian yang kedua akan dimulai jam 11 siang, di mana kita akan bersama-sama mengikuti virtual service. Dan di sini juga akan ada virtualnya. Anda mau ikuti dari rumah juga boleh. Tetap kebaktian jam 9.30 tetap ada. Ya, kebaktian jam 9.30 tetap ada, tapi kebaktian kedua hanya minggu depan akan dimulai jam 11, cuman 90 menit, ya sampai 90 menit. Kita akan melakukan Sunday service bersama-sama, akan ada firman Tuhan, akan ada pujian penyembahan dari berbagai bangsa. Ada bahasa Vietnam, ada bahasa Spanish, Indonesia, Inggris, Creole, dan semua segala macam. Karena that's part of our Mosaic Mennonite family. Okay? Hal yang kedua, kalau Anda baca, kita memasuki di bulan November ini, siapkan waktu Anda untuk kita Thanksgiving bersama-sama. I know sebelumnya tuh yang namanya kita PBC selalu ada makan bersama. Setiap habis kebaktian ada makan bersama, apa-apa ngumpul makan sama-sama. Dan sejak COVID-19 semuanya menjadi susah. Nah, kita akan mencoba untuk again, if God's willing, kalau Tuhan berkehendak, kalau belum ada perubahan, ingat selama City of Philadelphia masih memberlakukan standar yang sama seperti sekarang ini, we are planning to have a Thanksgiving fellowship, gitu. Kita akan makan sama-sama, dan sebagaimana Anda baca ada dua part. Ada part pertama itu jam 11 sampai jam 1, ya, dan part kedua jam 4 sampai jam 6. Kalau Anda tega, Anda daftar 2 kali. Tega ya, kalau tega. Ya, lu makan siang lumayan, makan siang gratis, makan malam gratis. Kalau tega boleh daftar 2 kali. Tapi kalau sayang sama teman-temannya, sama saudara-saudara yang lain, daftar aja 1 aja. Kayaknya makan siang aja. Saya mau makan malam aja. Silakan meng-SMS saya bilang, Aldo, saya mau bawa 2 orang. Aldo, saya 3 orang. It's okay, nanti kita kasih tahu kalau emang jumlahnya udah max. Ya kita bilang sorry, jumlahnya udah max. Gitu, karena sangat dibatasin. It's free, kita akan makan sama-sama, kita akan berfellowship secara bersama-sama. So, siapa cepat dia dapat ya. Yang di rumah juga mau datang juga boleh. Dan Anda mau bawa teman-teman juga boleh. Ya, asal jangan sekampung. Ya, buat teman boleh, 1-2 boleh, asal jangan sekampung. Ya, jadi jangan lupa tanggal 28 November, if God's willing, kita akan makan bersama-sama di tempat ini. Oke, hal yang lain yang sangat penting sekali di dalam suasana election 2020 sekarang ini, banyak beredar berita yang mengatakan bahwa siapapun yang menang jadi presiden tahun ini, it's gonna be a chaos, akan menjadi chaos. Dan yang mau saya sampaikan adalah begini. Sampai tadi pagi saya masih di WhatsApp sama satu orang dia bilang gini, it's gonna be bad, dia bilang gitu, akan parah. Beli makanan sebanyak mungkin, kalau perlu sampai 1-2 bulan gitu. Ini dia mau beli apa lapar dalam hati gue gitu ya. 1-2 bulan kata gitu. Pokoknya kita harus sebanyak mungkin. Again, yang mau saya sampaikan pagi hari ini, lantai 1, lantai 2, kita harus banyak berdoa. Yang kedua, kalau memang saya juga nggak mau menggampangkan
bilang udah, percaya Tuhan akan provide, percaya, dan tiba-tiba Anda nggak ada makanan di rumah, gitu. Saya nggak mau juga kayak begitu. Ketiga, saya juga nggak mau Anda menimbun makanan, is not good, nggak boleh juga gitu. Nah jadi, saya juga nggak tahu kebutuhan setiap Anda kayak gimana, gitu. Mungkin ada yang nggak suka makan banyak, tapi ada yang suka makan banyak. Saya nggak tahu keluarga Anda berapa orang, semua segala macam. Jadi, my point adalah Anda berdoa dan Anda tanya sama Tuhan, Tuhan, berapa banyak yang harus saya beli? Berapa banyak preparation yang harus saya taruh di rumah saya? Tapi setidaknya yang saya sarankan adalah yang major-major aja harus ada. Kalau kita kan orang Indonesia, beras harus ada, beras gitu. Indomie benar, tapi jangan juga nanti Indomie terus setiap hari. Darah tinggi. Ya, nah beras kalau udah di rumah udah ada 100 ton beras, udah nggak usah nimbun lagi, bagi-bagi sama yang lain. Again, kalau Anda mendengar berita sekarang ini seliweran di mana-mana yang sampai membuat kita menjadi takut. Nah, Tuhan datang bukan untuk memberikan ketakutan buat kita, tapi kita juga harus punya hikmat. Nah, pagi hari ini kita ngomongin mengenai hikmat, pagi ini kita ngomongin mengenai taruh kepercayaan kita kepada Tuhan. So, masih di dalam rangkaian 2 bulan ini kita belajar dari pengkhotbah. Secara singkat saya akan mengupas karena kita harus ada perjamuan kudus juga. So, kalau ada di antara Anda nantinya yang ada pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan pembelanjaan semua segala macam, Anda boleh diskusi dengan saya. Oke? Kita akan masuki dengan pengkhotbah 7. Sebelum kita masuk dalam pengkhotbah 7, saya mulai dengan satu cerita. Ada seorang anak muda datang ketemu sama saya. Dia hidup sendiri, dia tamat high school di sini. Actually bukan hidup sendiri sih, dia gak ada orang tuanya di sini basically. Lalu dia bilang gini, Om, kayaknya saya cuma mau kerja aja. Terus, ya saya mau kerja. Saya kirim uang untuk keluarga saya di Indonesia. Saya melihat ada potensi di anak ini. Lalu saya bilang gini, bro, saran saya adalah lebih baik kamu sekolah karena kamu anaknya pintar. Lebih baik kamu sekolah sampai kamu bisa dapat bachelor. Tapi Om, saya tuh gak punya duit. Saya bilang gini, kamu dikasih Tuhan tangan, dikasih Tuhan kaki, kamu masih muda, bekerja sembari sekolah. Oh gitu ya Om? Yes. Nah, dari pembicaraan saya ini, anak ini merespon dengan benar. Dia merespon dengan benar. Apa yang terjadi? Gila-gilaan dia 4 tahun sekolah, kerja, sekolah, kerja, sekolah, kerja. Bangun jam 6 pagi, pulang jam 12 malam. Bayar sekolah sendiri, sekolah private. Dia kayaknya satu-satunya orang yang gak punya surat dan bisa bayar uang kuliah dari poketnya sendiri tanpa ngutang sama pemerintah, karena juga gak bisa dapat. Nah, cerita yang kedua, ada satu orang datang ke saya, Om, gue mau beli mobil, Om. Gue perlu mobil. Oke, good. Nah, kita ngomong, kalau mau beli mobil, yang saya pas ajak ngomong apanya? Financialnya. Saya tanya, how is your financial situation? Emang kenapa Om? Gue bilang, lo kalau beli mobil baru, that means ada cicilan mobil baru dan asuransinya harus apa? Full cover. Dan itu ikatan 36 tahun, ada yang 36 bulan, ada yang berapa puluh bulan, gitu segala macam. Jadi bakalan terikat banget, gaji kamu segala macam itu udah dipotong dengan 2 hal tersebut, saya bilang gitu. Kalau saran saya lebih baik
Kamu beli mobil cash yang tahunnya lebih muda, yang bisa jalan dulu aja dari poin A ke poin B. Yang penting gak rusak-rusak, saya bilang gitu. Kamu harus tahu itu. Lebih baik kamu beli yang gak ada utang, dan juga kamu bisa beli insurance-nya apa? Lebih murah. Responnya apa? Dia tidak ngejarin saya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia beli mobil baru. Di tengah jalan gimana? Setelah beberapa bulan berjalan, mulai apa? Struggle. And then apa yang terjadi? Dikembaliin lagi ke dealer. You lose your money, and end up-nya apa? Gak punya mobil juga. So, Pengkhotbah 7 di awal ini dari 1 sampai 89 akan berbicara mengenai kehidupan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Yuk, sama-sama dengan saya kita membaca Pengkhotbah 7 dari awal sampai selesainya, ya. Saya akan baca secara cepat, ya. Pengkhotbah 7, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian apa? Lebih baik daripada kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikianlah tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih apa? Lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Tuhan. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Tuhan seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, jangan bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Tuhan luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada mulut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenal Tuhan terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. 27, lihatlah ini yang kudapati, kata pengkhotbah, sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Tuhan telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka menjadi banyak dalih. Oke, secara cepat. Hal yang pertama dibilang ini, lebih baik nama baik dibanding apa?
parfum, bau harum. Kenapa? Karena nama baik itu seperti reputasi. Nama baik itu nggak didapat dalam satu hari. You have to build your reputation. Anda harus bangun reputasi Anda, nama baik Anda. Nama baik yang dibangun lama itu bisa hancur dalam apa? Sekejap. Nah, dibilang kenapa nama baik lebih baik dibanding bau parfum? Gini, bau parfum yes mahal. Anda ingat mengenai wanita yang meminyaki kaki Yesus? Berapa harga parfum itu? Harga parfum itu adalah 1 tahun gaji, jadi mahal banget. Tapi sebagus-bagusnya bau parfum, setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari, baunya gimana? It's gone. Baunya hilang. Tapi nama baik akan stay forever, bahkan sampai apa? Sampai orangnya mati. Ada seorang pemimpin di Indonesia, dia membangun reputasi bagus banget. Dia membangun reputasi, dia menjadi petinggi di salah satu daerah di Indonesia. Many people adore him, senang banget sama dia. Dia masuk penjara, semuanya mengidolakan dia. And then boom, dia make one slip aja. Dia menceraikan istrinya. Dan bukan hanya menceraikan istrinya, dia menikah dengan asisten pribadi istrinya. Dia kerjanya bagus, cuman orang Indonesia belum bisa memisahkan antara kerja profesional dan kehidupan pribadi seseorang, harus dipisahin. Orang Indonesia belum bisa seperti itu. Artinya apa? Dari seseorang yang punya begitu banyak followers, yang begitu percaya dengan dia, hanya gara-gara that decision bilang gini, gue gak suka sama dia. Gimana dia menceraikan istrinya? Gue gak suka sama dia. Tahu-tahu dia menikah sama asisten pribadi istrinya yang umurnya cuma 1-2 tahun lebih tua dari anak pertamanya dia. Orang mulai apa? Mulai satu-satu meninggalkan dia. Followernya meninggalkan dia. Reputasi dibangun lama dan bisa jatuh dalam sekejap. Hal yang kedua bukan hanya bicara tentang nama baik dan reputasi. Dibilang gini, kematian lebih baik dibanding kelahiran. Kematian dan kelahiran sama-sama susah nggak? Sama-sama susah. Kelahiran dan kematian sama-sama susah. Tapi bedanya waktu kelahiran, kita nggak mengalami rasa susah. Ibu kita yang mengalami rasa susah. Plus, pada saat kita lahir, orang-orang apa? Senang. Pada umumnya ya, orang-orang pada senang. Dikunjungin, semuanya pada happy. Dan bukan hanya itu, orang melihat pasti ada harapan yang panjang, ada perjalanan hidup yang panjang dari bayi yang lahir ini. Gak ada orang tua yang bilang, aduh anak gue biar cocok mati. Gak ada. Atau gak ada orang tua bilang gini, biar hidup lo hancur aja deh. Enggak. Karena kita percaya dengan bayi yang baru lahir ini ada pengharapan, ada kehidupan yang masih panjang yang akan di-achieve. Gak ada orang tua bilang, oh biar jadi bandar narkoba ya anak gue. Gak ada. Dia mau adalah dia jadi profesor, jadi dokter, jadi YouTuber. Sekarang ini jadi YouTuber bikin duit gak apa-apa. Pokoknya gitu deh. Iya gak? Karena ada harapan. Tahu-tahu eng-eng. Katanya lebih enak bicara apa? Kematian daripada kelahiran. Mana ada yang menyenangkan bicara kematian? Yes, pada kelahiran orang-orang pada senang, tapi pada saat ada bicara kematian, itu bicara yang sesuatu yang kita nggak mau. Banyak orang yang menghindari membicarakan kematian. Hal yang senang bicara kematian cuma apa? Kalau kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Tuhan, yang satu-satunya adalah apa? Percaya bahwa dia masuk di dalam babak kehidupan baru yang luar biasa bersama Yesus Tuhan. Kehidupan yang kekal. Ya, tapi yang ditinggalkan sedih. Gitu.
Banyak di antara kita yang gak mau membicarakan tentang kematian. Tapi pengkhotbah bilang gini, kematian lebih baik daripada kelahiran. Yang ketiga, pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Again, masih bicarain tentang kematian. Rumah duka, ke funeral. Nah, ini harus jadi bahan renungan kita nih. Berbicara tentang reputasi, kematian, dan funeral. Lantai 1, lantai 2. Perhatikan. Coba renungin 1 menit nih. Kalau kita mati saat ini, kalau kita meninggal saat ini, kira-kira apa yang orang akan katakan tentang kita? Reputasi, nama baik, kematian, dan saat funeral. Apa yang kira-kira orang sampaikan tentang kehidupan kita? Aduh, gue masih muda. No, kematian gak milih umur. So jangan anggap enteng, gue masih muda. Dan gue kayaknya mati gue masih jauh, gak ada yang tahu, bos. Gue gak sakit-sakitan dong, gue tuh sehat banget. Banyak juga yang sakit-sakitan hidupnya sampai 80 tahun. Yang sehat walafiat tuh boom, lewat. Apa yang kira-kira orang akan katakan tentang kita kalau kita meninggal saat ini? Rumah duka lebih baik daripada rumah pesta. Yang pasti adalah setiap kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Setiap saya datang ke rumah duka, itu menjadi saya lebih senang. Saya lebih senang ke funeral dibandingkan pesta. Selama COVID kemarin, Vivi tahu bagian dari PPC ada 4 minggu berturut-turut saya harus ngurusin orang meninggal, dan 4 minggu berturut-turut saya harus ke funeral, dan itu membuat saya senang. Kenapa? Karena di dalam funeral itulah saya diingetin. Diingetin apa? Untuk kita harus siap kalau dipanggil Tuhan. Kita harus siap kalau dipanggil Tuhan. Dan di funeral pada saat kita melihat ada orang di dalam peti mati, mengingatkan kita untuk segera buru-buru berubah. Kalau ada kehidupan kita yang ngaco, yang melenceng, ayo berubah. Dan kita juga diingatin untuk apa? Untuk cepat-cepat ngampunin orang lain dan minta ampun sama orang lain. Sekarang kita mau kasih tahu, untuk kita mulai mengampuni orang lain dan juga minta ampun atas kesalahan-kesalahan kita. Jadi ada hal yang bisa kita pelajari pada saat kita pergi ke rumah duka. Gimana kalau ke pesta? Ke pesta itu penuh dengan senang-senang, ketawa-tawa, makan-makan, happy-happy. Iya, ketawa-tawa. Hidup kita berubah. Banyak kali lewat ketawa-tawa itu gak membawa perubahan, gak membawa refleksi di dalam kehidupan kita. Tapi pada saat kita lihat orang mati, boom, wow, iya ya. No one can run dari kematian. Makanya ini Raja Salomo di tengah dia udah uzur nih, dia ngomong kayak begitu. Next, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Again, di rumah duka, lewat kesedihan dan kematian, kita lebih bisa belajar sesuatu daripada saat kita ketawa-tawa. Ada yang Tuhan mau sampaikan pada saat kita lagi bersedih. Saya nggak tahu keadaan hati Anda, tapi saya percaya kalau kita mau ambil waktu sebentar aja, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan di tengah perjalanan kehidupan kita yang gak gampang.
banyak hal yang membuat kita sedih, tapi disitulah Tuhan berbicara. Dan saya pas tahu, walaupun Tuhan izinkan kehidupan kita penuh dengan kesedihan, penuh dengan tantangan dan persoalan, Tuhan berfirman, aku akan merubah duka citamu menjadi apa? Tari-tarian. Jadi selain Tuhan mau koreksi kita, Tuhan juga janjikan akan adanya penghibur. Next, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Nah, ini berbicara tentang respon, saudaraku. Sebagaimana tadi cerita saya di awal, gitu. Kalau kita berada di rumah duka dan kita mempunyai pemikiran tentang akhir kehidupan kita dan kita merespon dengan benar, nah itu kita disebut orang yang berhikmat. How you respond untuk sesuatu yang Anda dengar dan merespon dengan benar, Anda disebut orang berhikmat. Orang bodoh adalah orang-orang yang gak mau mikirin tentang kematian. Orang bodoh adalah orang-orang yang cuma bilang gini, gue mau enjoy life aja deh. Don't talk about death people, don't talk about end of life. Gue gak mau. Itu namanya orang bodoh. Dia maunya senang-senang, atau eng-eng, kematian menjemput dia. Itu namanya orang bodoh. Dan saya mau keluarga besar PPC adalah menjadi orang-orang yang berhikmat, yang bertelinga, mendengar dan merespon dengan benar. Next, mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Hikmat, hardikan, dan juga nyanyian. Siapa sih gak suka dengar nyanyian? Semua orang senang dengar nyanyian, apalagi nyanyian-nyanyian yang sekuler, nyanyian yang merontokkan iman, tau gak sih? Iya gak sih? Lagu-lagu yang kayak tadi dimainkan oleh teman saya, Nothing's gonna change my love for you. Aduh, kayaknya langsung, waduh, belum lagi lagu-lagu Indonesia. Terima kasih cinta untuk selamanya. Wah, langsung nangis. Bawa perubahan hidup kagak. Iman rontok iya. Nyanyi, nangis. Gak membawa perubahan hidup. Orang senang dikasih nyanyian. Coba lo dianterin orang, ditegur sama orang. Respon. Pada saat kita ditegur sama orang, langsung kita bisa jadi enak aja lo negur gue. Orang lebih senang ngedengar nyanyian yang membuat kita terlena tanpa membawa perubahan hidup dibanding dengan teguran. Nah, of course saya juga masih manusia, tentu juga pada saat saya ditegur seringkali membuat saya responnya juga gitu. Kapan Anda terakhir ditegur sama orang, atau ada nggak teguran-teguran yang membuat Anda berubah? Saya masih ingat waktu saya kelas 4 SD, gue nggak tahu tuh ibu gue kenapa itu waktu kelas 4 SD ya. Tiba-tiba tuh guru saya manggil saya, Aldo, maju depan. Dia pegang tangan saya, ini depan teman-teman saya. Waktu itu berapa? 17 muridnya, 200 orang kali. SD impres kali ya. Cuma berapa orang. Dipegang tangan saya dan dilihat mata saya, Aldo, kamu itu bisa. Gue masih ingat tuh. Dia ngomong depan kelas, itu teguran, kamu itu bisa. Kamu harus belajar lebih banyak lagi. Mungkin kayaknya gue agak on kalau waktu itu ya. Atau malas-malasan. Kamu bisa, kamu harus belajar lebih banyak lagi. Pokoknya dia ada preaching 5 menit gitu ya. Tapi yang start dia di kepala semuanya, Aldo, kamu gak bisa kayak gini. Akhirnya saya belajar. Saking tegurannya itu hit my heart and my head. Kawiran saya 2010 saya bilang gini. Saya hubungin teman SD saya, gue gak mau tahu, lo harus undang si Pak Kardi dulu. Karena gue benar-benar respect dia. Dia datang. Wah, gue seneng banget. Karena apa? Dia satu-satunya orang yang menegur saya. Kalau saya tadi itu mungkin bisa sudah hancur. Enggak juga sih, enggak.
Gitu. Pokoknya teguran dia itu membuat saya benar-benar wow. Siapa yang terakhir menegur Anda? Teguran perlu. Kapan kita terakhir ditegur? Dan bukan hanya itu dikatakan nyanyian orang bodoh, karena kalau kita cuma mau mendengar nyanyian orang bodoh, bunyinya tuh kayak apa kata di ayat 6? Bunyinya seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali. Demikian tertawa orang bodoh. Jadi bunyinya kayak apa? Kayak api unggun lagi camping, kretek kretek kretek. Nah bunyi lo kayak gitu tuh. Hah? Mendingan ambil yang namanya teguran. Jadi teguran juga lebih baik dibanding apa? Dibanding pujian yang kebanyakan. Karena pujian, yes, kita perlu memuji orang, tapi seringkali dengan pujian membuat kita apa? Melayani. Tapi teguran membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Nah, ayat 7 dibilang gini, sungguh pemerasan membodohkan orang hikmat dan uang suap merusakkan hatinya. Ada satu yang bisa merubah kehidupan orang berhikmat. Apa itu namanya? Cie. Ternyata Raja Salomo yang punya segalanya dibilang gini, hati-hati loh orang berhikmat, atau Anda yang menyatakan diri orang berhikmat, yang mendengar, yang merespon dengan benar, yang mempunyai pengetahuan. Ada satu musuh yang bisa membuat engkau berubah, yaitu uang. Hati-hati dengan uang, saudaraku. Karena apa? Dengan uang merusakkan hati, dan itu bisa membodohkan orang berhikmat. Gitu. Next, ayat 8, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Jadi apa? Ini berbicara mengenai akhir dan awal. Bukan bagaimana kita memulainya, tapi bagaimana kita mengakhirinya. Anda boleh maju di dalam pernikahan, bukan bagaimana Anda I do, tapi bagaimana Anda terus bertahan dan berjalan di dalam pernikahan sampai maut yang memisahkan. Bukan bagaimana Anda memulai satu pekerjaan di satu company atau di satu pabrik, tapi bagaimana Anda bisa menyelesaikan sampai akhirnya. Mulai gampang, akhirnya itu yang seringkali susah. Tandanya apa di ayat ini dikatakan? Dibutuhkan satu apa? Kesabaran. Dibutuhkan kesabaran untuk kita bisa menyelesaikan akhir kita. And let me finish with this. Nih, ayat 13 sampai 15. Perhatikanlah pekerjaan Tuhan. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari muncul bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa pada hari malang ini pun dijadikan Tuhan seperti juga hari muncul, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang salah yang binasa dalam kesalahannya, ada orang fasik yang hidup dalam kejahatannya. Ini yang saya sampaikan, saudaraku. Dari hal ini, nama baik, kematian, rumah duka, kesedihan orang berhikmat, teguran akhir. Konklusinya gini, saudara. Konklusinya bahwa gini, kita harus menghargai penderitaan hidup kita. Kita harus menghargai penderitaan hidup kita. Karena dengan adanya penderitaan hidup yang diizinkan oleh Tuhan, itu membuat hidup kita apa? Lebih dekat dengan Tuhan. Kita lebih mengandalkan Tuhan. Kita lebih apa? Bisa mengenal diri kita dengan permasalahan-permasalahan hidup kita. Dan lewat permasalahan hidup kita, kita bisa ketemu dengan Tuhan. Dan akhirnya sebagaimana Ayub mengatakan, oh, bukan lagi apa yang aku dengar tentang Engkau dari orang, tapi sekarang apa? Aku memandang Engkau secara sendiri. Bukan lagi mendengar apa kata orang, tapi kita ketemu Tuhan dan mengalami Tuhan.
secara pribadi. Karena apa? Karena Tuhan izinkan permasalahan-permasalahan hidup di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus melihat bahwa kesedihan, penderitaan, kesusahan yang Tuhan berikan itu adalah baik adanya untuk membentuk kita. Nah, apa hubungannya dengan ayat 13, 14, 15? Bahwa apa? Kemalangan dan kemujuran itu akan datang di dalam kehidupan manusia. Lu nggak bisa bilang, Tuhan, saya mau mujur aja dalam kehidupan saya. Nggak bisa. Amsal yang bilang, pasti ada saat-saat Anda mengalami kemalangan, Anda mengalami kemujuran. Karena dengan kemalangan Anda akan belajar sesuatu. Gak ada yang bisa mengontrol Tuhan. Dan dia bilang gini, Tuhan, kenapa sih kok ada orang yang baik hidupnya pendek di ayat 15, dan kayaknya ada orang fasik yang hidupnya panjang? Pernah dengar kayak gitu nggak? Enggak. Karena apa? Manusia punya pemikirannya berhubungan dengan apa? Dengan karma atau reward. Kalau dia buat baik, mestinya umurnya panjang. Dia busuk, umurnya pendek. Enggak. Sama Tuhan enggak kayak gitu. Ternyata Amsal Salomo sama kayak kita, punya pemikirannya kayak begitu. Tapi Tuhan bilang gini, enggak. Karena kita punya pemikiran orang baik mestinya umurnya panjang. Enggak. Saya kenal ada orang baik umurnya panjang juga. Dan saya tahu juga ada orang yang sorry itu saya, yang hidupnya hancur-hancuran juga dipanggil Tuhan cepet juga tuh. Siapa contohnya? Escobar tuh, mafia, kartel, hidupnya pendek juga tuh. Jadi kita nggak bisa mengontrol Tuhan. Nah, untuk ngerti 13, 14, 15 dan untuk ngerti ayat 1-8 diperlukan apa? Diperlukan yang namanya hikmah. Apa? Di Amsal dikatakan gini, gue ngeri sama Tuhan. Enggak. Takut akan Tuhan lebih berbicara, kita hormat, kita respect sama dia. Dan paling penting apa? Takut akan Tuhan berbicara tentang apa? Percaya kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan. Sekali lagi, untuk kita understand kehidupan yang penuh dengan misteri, untuk kita ngerti masa depan yang gak pernah kita jalani ini, tapi Tuhan ada di sana, diperlukan apa? Diperlukan kita percaya kepada Tuhan, dan bukan hanya percaya, tapi mempercayai kehidupan kita ke dalam Tuhan. Anda pasti dengarlah cerita yang mengenai orang yang di Niagara itu. Udah pernah dengar kan ceritanya? Bagaimana yang percaya dan mempercayai? Udah pernah dengar kan? Belum pernah dengar? Secara singkat saya mau kasih tahu. Ada seseorang di Niagara, ini kisahnya ada seseorang, dia pasang tali di Niagara. Dia jalan di atas tali tersebut. Tuh orang-orang tepuk tangan, wow, hebat, hebat, hebat. Semuanya pada hebat. Jadi dia bilang, oke, sekarang siapa yang mau ikut saya? Saya gendong melewati tali di Niagara. Di Niagara, semuanya bilang, oke. Tahu-tahu dapat satu anak. Dia jalan, dia langsung naik di atas pundak bapak tersebut. Dia berjalan dan dia kembali lagi. Orang bilang, wow, hebat, hebat anak itu. Begitu dicari tahu siapa anak itu. Itu adalah anak saya. Anaknya itu berani bukan hanya percaya, tapi mempercayakan hidupnya sama bapaknya dengan berjalan satu tali di Niagara. Sudahkah kita berani? Kita cuma bilang, gue percaya. Tapi sudahkah kita mempercayai hidup kita kepada Tuhan? Sudahkah kita mempercayai hidup kita? Easy to say, I trust you Lord, I trust you Lord. Tapi sudahkah kita mempercayai hidup kita kepada Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Yes Lord. Thank you Lord. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap
my heart will trust in you. Perhatikan firman Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, mari kita ambil roti dan anggur perjamuan. Ada yang belum dapatkannya, saya minta Asher mempersiapkan. Ada lantai 1, lantai 2 yang belum mendapatkannya. Everyone. Haleluya. Sebelum kita ambil perjamuan, mari hampiri Tuhan secara pribadi, akui segala dosa dan pelanggaran kita. Let's come before the Lord and admit our wrongdoing, our sins. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Pada saat sebelum Yesus disalibkan, Yesus berkumpul bersama murid-muridnya. The night before Jesus was crucified, Jesus has a last supper with his best friends, his disciples. Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Kita angkat roti tangan kanan kita dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus Yesus. Apakah Anda percaya ini adalah tubuh Kristus Yesus? Amin. Buka masker Anda dan di rumah, mari kita sambut di dalam nama Yesus Kristus. Angkat anggur di tangan kanan Anda dan di rumah juga. Lalu Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini adalah darah Yesus yang menyembuhkan, darah Yesus yang menghapuskan dosa pelanggaran kita. Anda percaya di tangan kanan Anda adalah darah Yesus? Mari kita sambut di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Biar terus kami memberitakan kematian Yesus sampai Yesus datang. In Jesus name we pray. Amen. Saudaraku, mari kita siapkan amplop persembahan kita. Sebelumnya saya mengundang ke Daniel bawah tadi berdoa, berbicara tentang kematian. Sesuatu yang gak enak juga pada saat kita kehilangan anggota keluarga kita. Daniel di Amerika dan ayahnya di Indonesia, dan dia baru aja kehilangan ayahnya. Dan pagi hari ini kita berdoa untuk Daniel dan keluarganya, baik yang di Amerika maupun di Indonesia, untuk diberi kekuatan. And again, lewat kematian kita diingatin bahwa hidup ini cuma sementara. Lewat kita pergi ke rumah duka dan diberi berita seperti ini, ajaran kita untuk kita cepat-cepat berubah, untuk kita cepat-cepat mengampuni orang lain atau minta ampun pada orang lain dan juga kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita arahkan tangan kita untuk Daniel.
sesuatu yang gak enak Tuhan. Pada saat kami harus kehilangan anggota keluarga kami, apalagi kami gak bisa ketemu, kami di Amerika, mereka di Indonesia. Berdoa buat Daniel Tuhan, yang kehilangan ayahanda tercintanya. Saat ini, dan hiburan Tuhan berikan buat dia. Sebagaimana janji-Mu Tuhan, Kau akan merubahkan duka cita kami menjadi tari-tarian. Keluarganya di Indonesia juga boleh mengalami penghiburan, ditenangkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Daniel dalam pekerjaan dia, di dalam dia bersama keluarganya di sini sepenuhnya dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, dikasih ketenangan, dikasih kekuatan. Seluruh proses kremasi sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. And again, ajar Daniel dan keluarganya untuk semakin mempercayakan hidup kepada Yesus. Dan ajar kami juga Tuhan untuk mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Sekali lagi Holy Spirit, hiburlah Daniel dan tenangkan kehidupan Daniel dan keluarganya dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Kami gak mau hitung-hitungan, kami mau kasih semuanya dengan sukacita. Karena kami tahu yang Tuhan lihat bukan masalah angkanya, tapi yang Tuhan lihat adalah hati kami saat kami memberi. Terimalah Tuhan persembahan kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini kami terus berdoa buat Philadelphia. Kami mau berdoa buat Amerika di dalam situasi yang uncertain ini Tuhan. Kami mau percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami melepaskan berkat atas Amerika. Kami melepaskan kedamaian. Kami tutup bungkus Amerika dengan kuasa darah Yesus Kristus. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan angkat kedua tangan dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tangan Tuhan yang memimpin engkau pada saat masuk, pada saat keluar. Dan Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri ke kanan. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam. Jadilah orang-orang yang bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, oh takut akan Tuhan adalah awal daripada pengetahuan. Dalam nama Yesus segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. To God be the glory. To God be the glory. Happy Sunday. See you next week and stay healthy.